Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vera Sulistianingsih. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pelajaran PPKN kelas 7 semester 2 bab 6 yang berjudul Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada pertemuan kedua ini saya akan membahas tentang 1. Peran daerah dalam perjuangan kemerdekaan. 2. Peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat ini. Silakan kalian buka buku paket PPKN kelas 7 semester 2 halaman 151 sampai 159. Sudah kita ketahui bahwa kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan rakyat di seluruh wilayah dan daerah-daerah di Indonesia. Seluruh rakyat dari seluruh daerah-daerah berjuang bersama-sama untuk merebut kemerdekaan yang diambil oleh penjajah. Penjajah yang awalnya melakukan perdagangan di Indonesia, namun dengan segala potensi dan keindahannya yang disajikan oleh bangsa kita, bangsa Indonesia, bangsa Barat pun merubah sikapnya untuk menguasai dan menjajah negara Indonesia. Kedatangan bangsa Portugis, Belanda, dan Jepang di wilayah Indonesia diteruskan dengan penjajahan mendapat perlawanan dari bangsa Indonesia di berbagai daerah. Perjuangan dalam merebut kemerdekaan dilakukan sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Perjuangan sebelum kemerdekaan bersifat fisik dan kedaerahan, yaitu seperti perlawanan semasa penjajahan Portugis, diantaranya sebagai berikut. Ini adalah peta Indonesia. Selanjutnya ini adalah perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis yang dipimpin oleh Sultan Harun. Selanjutnya ada perlawanan rakyat Demak menyerang Malaka yang dipimpin oleh Pati Unus. Ada perlawanan rakyat Aceh menyerang Belanda dipimpin oleh Cut Nyak-Dien. Selanjutnya ada perlawanan rakyat Sumatera Utara yang dipimpin oleh Raja Sisinga Mangaraja XII. Adapun perlawanan dari daerah Jawa ada Sultan Ageng Tirtayasa. Selanjutnya ada Pangeran Diponegoro. Perlawanan dari daerah Kalimantan ada Pangeran Antasari. Perlawanan rakyat Sulawesi ada Pangeran Hasanuddin. Perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Pangeran Patimura. Dan perlawanan rakyat Bali yang dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik. Perjuangan merebut kemerdekaan mengalami perubahan strategi setelah kebangkitan nasional pada tahun 1908. Perjuangan yang sebelumnya bersifat fisik atau kedaerahan, kemudian berubah menjadi perjuangan mengutamakan organisasi dan bersifat nasional. Pada saat perjuangan berdirilah organisasi perjuangan di beberapa daerah, seperti 1. Jong Minahasa, Jong Islami Tenbon, Jong Ambon, Budi Utomo, Sarekat Islam, dan keenam ada PNI atau Partai Nasional Indonesia dan sebagainya. Muncul tokoh asal daerah Indonesia yang menjadi tokoh nasional seperti Soekarno, Muhammad Husni Tamrin, Muhammad Hatta, Lim Kuan Han, Andi Petarani, A.A. Maramis, Latu Harhari, dan tokoh nasional yang lain. Berbagai peristiwa sejarah mencatat kegigihan para pejuang Indonesia mempertahankan kemerdekaan, seperti peristiwa pertempuran Ambarawa, peristiwa Bandung Lautan Api, Perang Gerilya Jenderal Sudirman, pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, dan peristiwa perjuangan yang lainnya. Yang kedua, peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini.
Kekayaan alam yang dimiliki oleh setiap daerah di Indonesia sesungguhnya merupakan kekayaan dan potensi bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan pembangunan nasional yang berkeadilan dan merata, maka diselenggarakanlah otonomi daerah. Berbicara tentang otonomi daerah ini, pasti dikuatkan pada aturan dasar negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 18, 18A, 18B. Jadi, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan rakyat setempat dengan menghormati peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Adapun pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah yang mungkin setiap daerah untuk mengembangkan keberagaman daerah yang sesuai dengan potensi budaya dan kekayaan yang dimiliki daerah masing-masing yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan peningkatan indeks pembangunan manusia, peningkatan kesehatan, peningkatan pendidikan dan pendapatan masyarakat. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.